Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semua, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Kalian sudah lihat kan di awal segmen ini telah saya putarkan dan beberapa stiker, beberapa bentuk-bentuk ya daripada sebuah himbauan atau penyampaian. Ada yang bisa tebak apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan bahas iklan pada hari ini. Kita akan mengupas iklan itu dari sudut pandang seorang pengangguran ya, seperti saya. Tapi sebelum lanjut, saya putar dulu intro channel saya, Pemikir Ulung. Oke, baik teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada. Hari ini saya ngebacot tentang iklan ya. So, apa pengertian daripada iklan? Tentu kita ketika mendengar kata iklan itu yang terbayang di benak kita adalah iklan Better, iklan Sunsilk, iklan es krim, iklan tempat tidur, iklan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa teman-teman gambarkan ketika saya bertanya tentang iklan. Tapi ternyata kalau kita jabarkan lagi, maka iklan itu ternyata adalah sesuatu yang sangat luas, benar-benar luas. Bahkan di zaman ya, ini menurut sejarahnya ya, di zaman Babilonia dan Mesir kuno itu 1000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada bentuk-bentuk iklan. Iklan pada masa itu memang belum secanggih saat ini. Iklan pada masa itu masih ditulis dalam kertas-kertas papirus ya. Pernah kan teman-teman ketika orang membuka kertas untuk sebar, pas dibuka begini kan, nah itu kayak begitu model papirus ya. Dan kemudian ada juga yang ditulis di bebatuan ya. Hal itu untuk menyampaikan sebuah pengumuman maupun pemberitahuan. Nah, saat ini justru periklanan itu makin berkembang dan kontennya juga makin bagus dan dibungkus sama teknik editingnya yang sifatnya terkomputerisasi, maka menghasilkan karya-karya yang bagus gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu pengertian iklan ya. Apa sebenarnya iklan ini yang sering kita lihat tiap hari ya? Iklan itu adalah suatu bentuk pesan ya, dalam bentuk video bisa, dalam bentuk stiker, dan dalam bentuk lembaran-lembaran gitu yang ditujukan untuk khalayak umum atau publik gitu ya. Itu pengertian atau definisi daripada iklan. Nah, sekarang begini, iklan menurut media yang dipergunakan itu untuk menyampaikan kepada masyarakat itu ada beberapa media yang dipergunakan. Di antaranya adalah TV ya. TV itu yang paling berada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita, TV ya. Kita bisa lihat di TV kita menemukan berbagai macam iklan ya, iklan bumbu-bumbu lah, iklan alat-alat kebersihan, iklan shampoo, iklan sabun mandi dan lain sebagainya. Banyak sekali berseliweran di dalam TV ya. Kemudian di dalam radio. Di radio juga kita menemukan berbagai macam iklan ya, misalnya iklan perumahan, iklan obat-obatan, dan iklan klinik-klinik kesehatan dan lain sebagainya. Itu di radio berseliweran di dalam sana. Yang ketiga, iklan melalui media cetak. Media cetak kayak koran, tabloid, majalah dan lain sebagainya. Itu di dalam situ juga ada iklan-iklan produk komersil ya. Yang terakhir yang paling mainstream ya adalah internet ya. Di internet kita banyak menemukan iklan. Kita mau klik link satu, bahkan sementara menjalankan satu link ya, misalnya kita masuk di YouTube gitu ya. Di YouTube tiba-tiba di bawah sini iklan untuk suatu produk, misalnya untuk main sahamnya kayak Binomo, kayak iklan-iklan komersil yang sifatnya komersil ya, untuk keuntungan. Itu yang paling mainstream ya. Begitu juga kita kalau main ke website apa, tiba-tiba muncul iklan-iklan di dalam website tersebut. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk iklan yang kita tahu. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenis iklan.
Kira-kira iklan itu menurut kontennya itu apa sih sebenarnya? Iklan menurut kontennya itu yang pertama dia berisi tentang penjualan produk ya, produk baik jasa maupun barang gitu. Kalau barang ya jelas kita tahu kayak Indomie, kayak iklan Vixal, kayak iklan Rinso dan sebagainya, itu kan barang ya. Tapi kalau jasa misalnya iklan tentang hotel, iklan tentang jasa bersih WC dan lain sebagainya, itu kan bentuk-bentuk iklan jasa ya. Jadi iklan ada dua, ada yang jasa, ada yang barang juga. Kemudian yang kedua adalah iklan yang berisi tentang himbauan atau layanan masyarakat. Misalnya iklan-iklan tentang yang menghijaukan lingkungan, iklan tentang jangan buang sampah sembarangan, iklan tentang menjaga air, maksudnya jangan boros dalam penggunaan air, kemudian iklan tentang hemat listrik, kemudian iklan tentang menjaga jarak saat pandemik virus corona, atau iklan-iklan lain sebagainya. Itu kan merupakan bentuk-bentuk penyampaian atau iklan dalam bentuk himbauan masyarakat ya, bukan untuk tujuan komersil ya. Sehingga dalam tujuannya iklan itu dia ada dua ya, ada untuk keuntungan dan untuk mencerdaskan masyarakat, ada dua. Jadi yang pertama iklan untuk mendapatkan keuntungan. Dari iklan tersebut media menggunakan yang menyebarluaskan informasi tersebut juga mendapat bayaran atas jasanya dalam mempublikasikan iklan tersebut. Dan bagi perusahaan yang menerbitkan iklan tersebut untuk disebarkan melalui media, maka dia juga akan mendapatkan feedback ya, berupa mengenalnya masyarakat atas produk yang sementara dia jual. Nah kemudian sejak dulu teman-teman kita sudah akrab ya dengan periklanannya. Ketika kita mau di tahun 2000-an itu ya, kita sangat ingat betul ada mobil-mobil yang lewat, mobil-mobil atau motor ya, yang mengumumkan tentang bahwa hari ini akan diputar film ini di bioskop ini gitu, atau disampaikan di kerumunan-kerumunan orang gitu, atau dicetak selebaran kertas kemudian dihambur di jalanan untuk supaya orang menemukan itu, dan kemudian orang bisa tahu bahwa malam ini akan tayang film ini. Itu merupakan salah satu bentuk iklan gitu ya, tanpa kita sadari itu merupakan salah satu bentuk iklan. Tapi dengan adanya pergeseran masa dan pertukaran waktu ya, kayak kata Ki Haji Zainuddin MZ sih, itu transformasi periklanan itu bisa kita rasakan. Iklan mulai mentransformasi dirinya menjadi sesuatu yang lebih menakjubkan gitu ya. Kalau dulu iklannya pada lucu-lucu ya, kalau kita kembali kepada zaman dulu ya, kita kembali kepada iklan-iklan zaman dulu itu kita suka ngakak sendiri kalau lihat iklan. Iklannya pada lucu-lucu dan bahasanya benar-benar sederhana gitu ya, sesuai dengan kemampuan orang-orang pada saat itu dalam membuat iklannya. Jadi seperti itu teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, bacotan hari ini bisa membawa sedikit keburukan ya. Maksudnya bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.